Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulif wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Surah Al-An'am ayat 153. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Nurkhwa. Alhamdulillah di malam hari ini kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya untuk kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, bisa bermujalasah di majelis yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita duduk di majelis yang niatan kita adalah untuk menuntut ilmu dalam rangka fi talabil ilmi betul-betul dicatat oleh Allah sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, dan yang terpenting kita semua mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah sebagai umat beliau yang selalu berpegang teguh terhadap Al-Quran, berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, hari ini kita akan belajar tentang memaknai hakikat daripada Shiratul Mustaqim. Mungkin di majelis ini banyak pendapat tentang apa Shiratul Mustaqim, karena setiap kita sholat kita sering menyebut Shiratul Mustaqim di dalam surat Al-Fatihah. Contoh, di surat Al-Fatihah kita selalu berdoa, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Shiratal mustaqim disebutkan di belakangnya. Setelah itu Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Mungkin di majelis ini banyak gambaran di kepala kita apa di Shiratul Mustaqim. Ada yang menggambarkan mungkin Shiratul Mustaqim nanti adalah jembatan yang menghubungkan antara berkumpulnya manusia, jembatan yang menghubungkan dari bagaimana di alam mahsyar berkumpulnya manusia menuju surga, yang di bawahnya itu yang menurut info yang kita dengar itu adalah neraka.
digambarkan bahwa Shiratul Mustaqim itu adalah seperti rambut yang sangat kecil, bahkan kecilnya itu 70 kali lipat lebih kecil dari rambut, dan tajam seperti pedang, bahkan 70 kali lipat lebih tajam dari pedang yang ada di dunia. Itu yang tergambar dalam kita. Saya malah menemukan suatu referensi lain bahwa yang digambarkan dalam itu adalah analogi. Analogi itu seperti perumpamaan. Ayo kita kembali kepada Al-Quran. Apa sebenarnya Shiratul Mustaqim menurut konsep Al-Quran? Apakah benar itu yang kita bayangkan selama ini, bahwa itu adalah merupakan jembatan? Kita gak berani menyalahkan itu. Hanya saya mengkaji beberapa surat di dalam Al-Quran, bahwa Shiratul Mustaqim itu kalau memang digambarkan seperti itu, kayaknya benar-benar terjadi. Terjadinya apa? Bahwa Shiratul Mustaqim yang tercantum di dalam surat Al-An'am 151, Allah betul-betul menjelaskan secara detail apa itu Shiratul Mustaqim. Minimal ada 10 yang digambarkan oleh Allah, apa yang disebut oleh Shiratul Mustaqim yang menurut konsep Al-Quran. Yang pertama, di dalam surat Al-An'am ayat 151, ayatnya berbunyi demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlak nahnu narzuqukum wa iyyahum la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Nah, di dalam ayat 151 ini Allah menjelaskan ternyata kriteria Shiratul Mustaqim itu adalah berupa larangan-larangan Allah selain perintah. Ya, selain perintah yang tercantum di dalam rukun Islam, itu perintah semua, Pak. Rukun Islam ada 5 yang kita ketahui bersama. Ya, yaitu baca syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Jadi itu syarat masuk Islam. Orang yang dianggap sudah masuk dalam kriteria Islam itu 5 menurut yang kita pahami. Ternyata Shiratul Mustaqim itu banyak menerjemahkan, pertama adalah jalannya orang-orang yang diberikan nikmat. Siapakah mereka? Di dalam tafsir dikatakan mereka diantaranya An'amta itu adalah para solehin, para rasul, para nabi. Jadi mereka yang sudah menjalankan Shiratul Mustaqim itu, Pak. Nah, di dalam surat Al-An'am Allah lebih tegas ajaran-ajaran Shiratul Mustaqim yang itu termasuk ajaran Islam juga. Jadi Shiratul Mustaqim ada yang menafsirkan itu adalah Islam. Pertama, di dalam surat Al-An'am Allah menegaskan, katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhanmu kepadamu. Yang pertama, jangan mempersekutukan Allah, jangan menyekutukan Allah. Itu termasuk Shiratul Mustaqim, Pak. Apakah termasuk kategori menyekutukan Allah itu? Di antaranya, apakah hanya menyembah para berhala? Tidak, Pak. Tapi menyamakan Allah dengan yang lain, menyamakan Allah dengan makhluk, itu termasuk menyekutukan Dia. Contoh, ketika kita dihadapkan kepada satu kasus antara perintah Allah dengan larangan Allah, maka ketika kita melanggar larangan Allah, itu masuk kategori sudah menyamakan Allah atau menyekutukan Allah.
Pertama, jangan menyekutukan Allah. Itu termasuk ajaran Shirathul Mustaqim. Apakah menyekutukan Allah ini termasuk salah satu sirat yang anggap ini sudah termasuk serat-serat kecil menyekutukan Allah ketika kita mengecampingkan perintah Allah dan melanggar perintah Allah. Itu beberapa ulama mengatakan itu termasuk sudah syirik. Naudzubillah min dzalik. Jadi Shirathul Mustaqim pertama kata Allah, jangan menyekutukan Allah dengan yang lain. Allah tidak ada bandingannya, tidak ada sekutu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ternyata Shirathul Mustaqim itu termasuk ajaran Islam. Enggak usah dibayangkan itu adalah jembatan yang kecil, Pak. Kenapa kok saya berkata demikian? Nanti di ayat 153-nya Allah mempertegas lagi itu. Yang pertama, Shirathul Mustaqim, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa Rasulullah, ini masuk yang pertama tadi, mengapa Rasulullah itu diutus oleh Allah di periode dari Madinah itu hanya khusus untuk menghancurkan tauhid mereka, khusus untuk memberantas kesyirikan mereka, karena sudah melenceng dari ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mereka itu banyak yang menyembah dan meyakini bahwa Allah itu mempunyai persamaan, bahwa Allah itu ada tandingannya, bahwa meminta kepada Allah itu harus pakai perantara, yaitu pakai perantaranya patung, yang mereka menganggap bahwa patung itu merupakan gambaran representasi dari para orang-orang soleh. Padahal orang-orang soleh pada waktu itu sudah meninggal. Jadi Nabi Muhammad diutus di kota Mekah itu untuk memberantas praktek-praktek itu, Pak. Ketika ditanya oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir pada itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka ngomong Allah, Pak. Allah mereka ngomong. Mereka akan menjawab Allah. Tapi mengapa engkau, wahai orang-orang Quraisy, kok menyembah patung? Mereka hanya menjawab begini, la na'buduhum illa liyuqarribuna zulfa. Kami enggak menyembah patung, wahai Muhammad. Kata mereka, kami itu menyembah Allah lewat perantaraan patung, yang ini adalah merupakan representasinya orang-orang soleh, orang-orang alim. Jadi disampaikan orang-orang alim ini sudah meninggal, tapi menurut mereka masih hidup. Biar, kata mereka, orang-orang alim yang dipresentasikan lewat patung itu menyampaikan kepada Allah. Kami enggak berhak minta kepada Allah, kata mereka. Jadi kami lewat perantaran orang-orang yang sudah meninggal ini. Wahai si ini, sampaikan permintaanku kepada Allah. Makanya Allah mengutus Nabi Muhammad untuk memberantas praktek-praktek itu. Seakan-akan Allah memberitahu, kalau kamu minta kepada Allah langsung. Jangan pakai perantaran orang yang sudah meninggal. Tapi pakai perantaran orang-orang yang masih hidup, silahkan. Saya datang ke ustadz saya, ke guru saya, ustadz tolong doakan saya, mintakan kepada Allah biar hajat-hajat saya, hajat-hajat kami sekeluarga dikabulkan oleh Allah. Boleh, Pak. Jadi praktek-praktek itu sudah ada di zaman Rasulullah. Makanya Rasulullah diutus untuk memberantas praktek paganisme yang ada dalam orang-orang Quraisy pada waktu itu. Jadi kalau pada malam hari ini, di saat ini, di zaman ini kok ada masih praktek-praktek minta kepada orang yang sudah meninggal, itu sudah 1400 tahun yang lalu sudah diberantas. Kok kita masih mengulangi lagi? Gitu loh. Kepada orang hidup monggo silahkan. Maka dari itu, ayo kita kembali kepada ajaran Shirathul Mustaqim, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Pak, Ibu sekalian rahmati Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua itu urutan kedua setelah larangan menyekutukan Allah. Berarti betapa pentingnya kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua.
Berbuat baik kepada kedua orang tua, doakan mereka. Doakan mereka, berbuat baik kepada mereka. Bukan hanya berbaik-baik kepada mereka, kita jaga perbuatan baik kita. Barangkali kita sholat jamaah, bersedekah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran kepada Allah, itu termasuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena secara tidak langsung perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan di malam ini itu termasuk investasinya orang tua. Kita bisa sholat jamaah di sini. Kenapa? Karena orang tua dulu memperkenalkan itu lewat siapa? Lewat guru-guru kita. Orang tua mungkin nggak ngajari langsung, Bapak Ibu sekalian. Orang tua mungkin tidak langsung mengajari sholat, tidak langsung mengajari hajat kita, tidak langsung mengajari Fatihah, tapi lewat guru, panjenengan semua, kita semua dimasukkan ke pondok, dimasukkan ke TPQ. Itu termasuk investasinya juga orang tua, Pak. Maka ketika kita berbuat baik, ngaji, baca Al-Quran, bersedekah, berbuat baik kepada tetangga, itu termasuk kategori juga mendoakan orang tua. Bukan hanya kategori mendoakan orang tua, kita angkat tangan, Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Bukan hanya itu mendoakan orang tua, berbuat baik, kebajikan, salat yang kita sebutkan tadi, itu termasuk kategori berbuat baik kepada orang tua. Sebaliknya, Pak, Bu, mungkin kita nggak pernah membentak orang tua, nggak pernah memarahi orang tua, nggak pernah menghardi orang tua, tapi kita berbuat kejahatan, berbuat kemungkaran, berbuat kekejian, itu termasuk salah satu orang yang durhaka kepada orang tua. Karena mungkin apa? Karena dulu mungkin orang tua kita mengajari agama, tapi kita malah tidak menjalankan agama itu sendiri, maka itu termasuk kategori durhaka kepada kedua orang tua. Maka benar Rasulullah bersabda bahwa ketika orang tua kita meninggal, hanya 3 yang menjadi investasi yang terus berjalan. Di antaranya adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Yang kedua, termasuk berbuat baik kepada kedua orang tua, masuk kategori setelah larangan Allah menyukutukan. Saking pentingnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi jangan menyangka, jangan dianggap bahwa berbuat baik kepada orang tua, mendoakan orang tua itu hanya kita mengangkat tangan, boten Pak, boten. Berbuat baik apapun untuk kita, untuk agama kita, untuk tetangga kita, itu termasuk mendoakan kedua orang tua. Dan itu termasuk kategori siratul mustaqim. Memang agak susah, Pak. Kalau memang dihubungkan dengan itu, tidak menyekutukan Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, itu kalau kita merasakan ya berat, ya seperti kita mau meniti jembatan yang kita asumsikan siratul mustaqim itu. Itu yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Nah, ini termasuk salah satu diantaranya siratul mustaqim. Jangan membunuh anak-anakmu karena miskin. Kenapa? Dulu di zaman Rasulullah banyak pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua. Ya, oleh orang tua. Kenapa? Karena dianggap kalau punya anak perempuan itu dianggap hina. Bahkan di zaman-zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad itu ada pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan, termasuk di zamannya Nabi Musa. Mereka membunuh anak-anak mereka karena takut kelaparan. Sehingga mereka pada waktu itu, di zaman Nabi Ibrahim juga berlaku itu. Di zaman Nabi Ibrahim berlaku banyak pembunuhan-pembunuhan terhadap anak mereka. Kenapa? Karena ternyata mereka juga ketika ditanya takut kelaparan, takut miskin. Di zaman Nabi Ibrahim ini sangat banyak pembunuhan terhadap anak. Sehingga di zamannya Nabi Ibrahim sampai ada mimpi Nabi Allah Ibrahim untuk disuruh menyembelih anaknya. Karena pada waktu itu memang terjadi penyembelihan. Bahkan dulu di zamannya Nabi Ibrahim, Bapak Ibu sekalian, menyembelih anaknya itu untuk dipersembahkan kepada kepada dewa-dewa, dipersembahkan kepada gunung, dipersembahkan kepada matahari, dipersembahkan kepada laut. Mereka menyembelih anaknya. Sehingga ini sangat
sangat berhubungan sekali dengan peristiwa penyembelihan di Idul Kurban. Sehingga pada waktu itu Ibrahim sampai terbawa mimpi bahwa beliau Nabi Ibrahim itu disuruh mengorbankan anaknya. Itu mimpi, Pak. Walaupun di sana tidak dijelaskan itu mimpinya benar apa tidak kan gitu. Bahkan di dalam beberapa tafsir dijelaskan itu wahyu apa tidak. Tapi yang jelas ketika itu disampaikan kepada Nabiullah Ismail alaihissalam, kata Nabi Ibrahim, saya melihat, saya bermimpi menyembelih kamu. Ya, apakah itu perintah Allah atau tidak? Tapi menurut pendapatmu bagaimana Nabi Ismail? Apa Nabi Ismail? Kalau itu memang betul-betul perintah Allah, laksanakan ya Allah. Saking cintanya kepada Allah, Nabi Ismail sampai rela dirinya disembelih kalau itu betul-betul perintah Allah. Tapi sama Allah dilarang untuk menyembelih Nabi Ismail disuruh menyembelih hewan. Jadi larangan itu la taqtulu auladakum khasyata imlak, jangan engkau membunuh anak-anakmu karena miskin. Allah menjamin, kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan juga kepada engkau, kepada mereka, kami. Jadi jangan membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Tapi insya Allah di era modern ini tidak ada. Yang disembelih itu adalah kambing atau hewan-hewan kurban. Ketiga, jangan membunuh anak-anakmu. Itu juga termasuk Shirathul Mustaqim. Selanjutnya yang nomor 4, janganlah kamu mendekati perbuatan keji, yaitu fahsya. Itu Shirathul Mustaqim, Pak. Jadi enggak cukup kita berislam itu hanya 5 yang kita kerjakan, sholat, enggak cukup. Larangan-larangan itu harus kita perhatikan, Pak. Jangan berbuat keji. Apa contoh perbuatan keji? Ada keji, ada mungkar. Perbuatan keji itu diantaranya perbuatan yang hina, seperti zina. La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Zina termasuk perbuatan keji. Apalagi, Pak? Pelecehan seksual, perbuatan keji. Apalagi yang termasuk perbuatan keji? Pokoknya yang hina, Pak. Berhubungan homo itu juga keji. Lesbian itu juga keji. Jadi di sini Allah memerintahkan janganlah kamu mendekati perbuatan keji. Jangankan melakukan, mendekati saja tidak boleh. Berarti intinya Pak, Bu, apalagi zina, mendekati zina aja tidak boleh. Berarti tidak boleh pacaran yang kira-kira mendekati dekat kepada zina. Laki sama laki-laki jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan itu sudah terjadi di zamannya Nabi Lut. Terjadi lesbi, terjadi homoseksual, cinta selama jenis, dan itu sangat dimurkai oleh Allah sehingga umatnya Nabi Lut ditimpa musibah yang luar biasa. Jangan-jangan Bapak Ibu sekalian, musibah yang terus silih berganti menimpa kita ini, gempa bumi, angin topan, angin sembarang, istilahnya apa ya, banjir. Jangan-jangan kita ini sudah tidak memperdulikan apa yang kita sebut dengan Shirathul Mustaqim. Sudah banyak kekejian, sudah banyak kemungkaran, sudah banyak perbuatan zina. Bahkan orang berbuat kemungkaran, berbuat zina, berbuat kekejian, itu sudah tidak ada tedeng aling-aling sekali lagi. Sudah demonstratif, bahkan di-share di media sosial. Kalau dulu orang-orang berbuat keji masih malu, Pak. Sekarang udah nggak ada malu-malunya sekali lagi. Sudah malu-maluin sudah sekarang. Makanya banyak musibah yang terjadi pada saat ini. Mudah-mudahan kita masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, Pak. Jadi jauhi perbuatan keji yang tadi itu. Itu termasuk Shirathul Mustaqim, Pak. Dan sangat susah sekali sekarang kita terhindar dari tidak mendekati itu, Pak. Karena HP sudah sekalian. Termasuk nonton sesuatu yang tidak mengenakan itu juga pendekatan kepada zina itu. Lah,
taqrabuz zina. Yang kelima tadi ya, itu juga siratul mustaqim. Jangan mendekati perbuatan keji baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Nah, sekarang udah gak tersembunyi lagi, sudah dengan terang-terangan. Bedanya orang dulu, Pak, Bu, berbuat zina itu adalah sembunyi-sembunyi. Berbuat kekejian itu sembunyi-sembunyi. Korupsi sekarang, Pak, kalau dulu orang nyolong itu sembunyi-sembunyi, sekarang korupsi enggak. Malah bangga. Janganlah yang selanjutnya, yang keberapa ini ya? Yang keenam. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Membunuh itu termasuk perbuatan yang keji juga. Jangan membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Loh, berarti bisa boleh membunuh orang alasannya yang benar? Bisa, dalam kondisi peperangan. Dulu ketika zaman Nabi kan membunuh itu, Pak. Tapi dalam rangka dia umat muslim waktu itu mempertahankan agamanya Allah. Tapi kalau nggak ada apa-apa moro-moro membunuh, hanya gara-gara istrinya direbut, moro-moro caro dibunuh, itu buat apa? Sekali lagi bahwa perbuatan membunuh itu termasuk di antara perbuatan yang menggerogoti amal-amal kita nanti di hari kiamat, Pak. Nanti di hari kiamat itu kan ada orang yang dianggap bangkrut, yang pernah kami jelaskan itu. Kenapa? Ada orang yang amalannya banyak, amal solehnya banyak, pahalanya banyak, tapi dianggap bangkrut. Di antaranya yang membangkrutkan amal kebaikan kita itu adalah membunuh. Selain memfitnah, juga membunuh itu termasuk yang membangkrutkan, yang menghabiskan amal jariah kita, amal perbuatan kita. Kenapa? Karena perbuatan baik kita nanti akan dikasihkan kepada orang yang dibunuhnya itu tadi. Hati-hati, perbuatan membunuh itu nanti termasuk di antara perbuatan yang tidak diampuni dosanya oleh Allah, kecuali mendapatkan ampunan dari orang yang dibunuh. Tapi kapan mendapatkan ampunan? Nanti di hari kiamat. Hati-hati, Pak, termasuk adalah memfitnah. Jadi jangan kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu dia perintahkan kepada kamu biar kamu mengerti. Ya. Jadi pertama, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jangan membunuh anak-anakmu karena takut tidak bisa memberi rezeki. Jangan mendekati perbuatan keji. Terus yang selanjutnya, jangan membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Di ayat berikutnya Allah melanjutkan lagi tentang ajaran Siratul Mustaqim ini. Ya. Mudah-mudahan nanti ada gambaran, oh ternyata Siratul Mustaqim bukan seperti yang saya gambarkan. Yang saya gambarkan itu adalah sebuah jembatan. Boleh enggak sampai berbeda? Boleh saja, monggo silahkan. Tapi Allah menjelaskan, wala taqrabu malal yatima illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashudda. Di ayat 152 Allah menjelaskan lagi. Yang selanjutnya termasuk dari ayat Siratul Mustaqim, jangan engkau mendekati harta anak yatim kecuali tak lanjutkan, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashudda wa awful kaila wal mizana bil qis la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza kuntum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi'dillahi awfu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Selanjutnya, jangan kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Kalau yang ini buat saya ini, Pak. Karena saya bekerja di sebuah lembaga amil zakat yatim mandiri. Ini yang saya takut yang ini, Pak. Jangan-jangan saya selama ini itu teguran buat saya ini sudah melenceng dari Siratul Mustaqim. Mudah-mudahan, mohon doanya, karena saya bergerak di lembaga sosial yang mengurus hartanya anak-anak yatim.
Ini saya ketika membaca ayat ini sempat tertegun tadi. Saya mau menyampaikan apa tidak apa ini. Ya Allah, mudah-mudahan masih bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Siapa di antaranya? Mereka yang mungkin Pak, Bu, bapak-bapak yang mungkin menikahi janda yang ditinggal mati oleh ayahnya, oleh suaminya. Itu karena hartanya anak yatim gitu. Termasuk juga harus hati-hati ketika ada seorang tua meninggal, ya, yang meninggalkan istri dan anaknya. Itu harus betul-betul hati-hati ketika kita mengadakan tahlilannya. Biaya-biayanya itu harus melalui kesepakatan. Karena itu hartanya anak yatim, Pak. Ya, hartanya anak yatim. Harus kesepakatan. Karena apa? Ketika sudah meninggal, maka hartanya itu sudah termasuk milik anak dan istrinya. Ini harus hati-hati, ya. Jadi kecuali dengan cara yang bermanfaat sampai dia mencapai dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Ya, sempurnakanlah timbangan dan takarannya dengan adil. Hati-hati jangan sampai mencuri timbangan. Ya. Kalau di dalam Al-Qur'an itu termasuk di antara perbuatan keji juga, perbuatan yang dolim, mereka yang sering mencuri timbangan. Ketika dia menimbang untuk pembeli, dia kurangi. Ketika dia membeli, dia nimbang sendiri, dia tambah. Hati-hati itu, Pak. Apalagi kadang ibu-ibu ketika belanja, ya, ketika belanja di Blijo itu, Pak. Belanja sayuran sudah dikasih ini, kok ditambah tak? Njupuk dewe. Hati-hati, itu termasuk orang yang tidak adil dalam membuat timbangan. Minta kepada pedagangnya, padahal pedagangnya belum ngasih. Tambahan apa titik. Tapi itu yang sering dilakukan. Ini juga yang sering membangkrutkan amaliyah kita loh, Pak. Mencuri timbangan ini. Itu termasuk Shirathul Mustaqim. Jadi sebenarnya Shirathul Mustaqim itu sampai mendetail kepada bagaimana hidup kita bermasyarakat, bukan hanya hubungannya dengan Allah, hubungannya kita dengan tetangga, hubungannya dengan orang lain, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita berniaga. Harus adil, harus sesuai dengan timbangan, harus sesuai dengan takaran. Itu termasuk salah satu ajaran Shirathul Mustaqim. Tapi apa yang terjadi sekarang? Sudah banyak di antara kita sudah sering mengurangi timbangan, termasuk korupsi. Nah, korupsi juga termasuk, Pak. Dia mengurangi timbangan, dia mengurangi takaran. Seharusnya proyek itu menghabiskan 500 juta, dia hanya pakai 200 juta, yang 300 jutanya termasuk di korupsi. Mau ngambil keuntungan boleh, dalam Islam diajarkan, Pak, mengambil keuntungan itu, Pak. Tapi nggak begitu-gitu amat gitu loh. Tapi apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi sekarang itu adalah banyak korupsi-korupsi yang kadang tidak disadari. Itu termasuk kategori, selain kategori mencuri, termasuk kategori mengurangi timbangan. Dia menganggap bahwa ketika sudah melakukan ajaran Islam yang kelima, sholat, syahadat, sudah termasuk Islamnya kafah, sudah termasuk dia Islamnya sudah Islam kafah, sudah masuk jaminan surga. Enggak. Kalau Shirathul Mustaqim masih kita dikerjakan, kalau Shirathul Mustaqim ini kita betul-betul tidak dikerjakan, luar biasa, Pak. Tidak dihindari, ada larangan, ada perintah yang ada di sini, Pak. Ya, proyek. Ini hati-hati, termasuk mengurangi timbangan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ya, apa tadi ya? Sempurna. Kami tidak membebani seorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicaralah sejujurnya sekalipun dia kerabatmu, dan penuhi janji Allah. Ini diantaranya, Pak. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya sekalipun dia kerabatmu,
Keadilan yang di sini yang dimaksudkan. Sekarang kita tahu sendiri, ketika dalam pengadilan Rasulullah pernah berkata, Rasulullah itu begini, Pak. Suatu hari pernah pernah memotong menghukum dengan cara potong tangan orang yang mencuri. Suatu hari Rasulullah. Tapi ada yang paling hebat yang pernah dikerjakan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Saya memotong pencuri, memotong tangannya pencuri. Jangankan orang ini, andaikan anakku sendiri Fatimah ya yang mencuri, maka saya sendiri yang akan memotong tangannya. Betapa ajaran Shirathul Mustaqim itu sudah diajarkan oleh Rasulullah melalui peristiwa ketika beliau pernah memotong tangan pencuri. Beliau berucap, jangankan orang ini, andaikan anakku sendiri mencuri, maka saya sendiri yang akan memotong tangannya. Sekarang kira-kira ada enggak hakim pengadilan ketika yang kena dampak kasus hukum itu keluarganya sendiri dia bisa menghukum, bisa mengadili dengan seadil-adilnya? Sangat susah sekali. Hukum sekarang sudah bisa dibeli. Hukum sekarang sudah bisa diperjualbelikan dan semuanya sudah menjadi lahan bisnis. Makanya benar kata ulama dulu, Shirathul Mustaqim itu sangat susah dijalankan, seperti orang suruh jalan di jembatan yang tajamnya seperti tajamnya pedang, yang kecilnya seperti rambut. 10 ajaran yang ada Shirathul Mustaqim ini, Pak, sekarang sudah mulai susah untuk dijalankan. Ayo kita lihat saja sudah orang yang ketika dapat proyek, jujur apa tidak? Susah untuk cari kejujurannya. Seharusnya semennya ada 10, yang dipakai hanya 2, 8-nya sudah masuk pengurangan timbangan. Pengadilan, siapakah yang diadili? Siapa yang akan dimenangkan? Dia yang mendapatkan apa? Siapakah yang dimenangkan? Dia yang beralih membayar. Apa ya? Kata-kata teman saya itu, maju tak gentar, membela yang bayar. Sekarang itu yang terjadi, Pak. Maka betul ulama dulu itu Shirathul Mustaqim diibaratkan itu sangat susah sekali untuk meniti itu sudah. Apalagi di zaman yang sudah tentu sangat luar biasa tantangannya sekarang. Apalagi ekonomi yang sangat sulit, Pak. Mencari kejujuran ya sesulit mencari apa ya? Ya mencari sesuatu yang sangat sulit. Mencari kejujuran ajar sesulit mereka yang suruh menyeberang Shirathul Mustaqim itu, Pak. Sehingga di ayat berikutnya, di ayat 153 Allah menegaskan wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini, Pak, di ayat 153 ini Allah menegaskan, dan sungguh ini jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan yang lain yang akan mencerai-ceraikan kamu di jalannya Allah. Demikian dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Kalau yang 10 kami sampaikan ini, Bapak Ibu sekalian, insya Allah masuk kategori orang bertakwa. 10 tadi, Pak, termasuk Shirathul Mustaqim. Makanya kita sering berdoa. Biasa 10 ini bisa kita bisa laksanakan, kita bisa kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ihdinas Shirathal Mustaqim. Yang bisa menjalankan yang ke-10 itu tadi adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang
mukmin, orang-orang yang bertakwa, dan diantaranya termasuk adalah para nabi dan para rasul. Sehingga dilanjutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat ya Allah. Para ulama berpendapat siapakah mereka? An'amta itu minar anbiya wal mursalin wasyuhada wassolihin. Kita ingin seperti mereka, kita ingin seperti para nabi, kita ingin seperti para rasul yang bisa menjalin, meniti jalannya itu. Kalau yang 10 itu diantaranya sudah kita bisa laksanakan, maka insya Allah siratul mustaqim seperti yang sudah digambarkan beberapa ustadz, nanti bagi mereka yang betul-betul melaksanakan perintah Allah, seperti jalannya menyeberang seperti kilat, insya Allah lolos kita Pak dalam siratul mustaqim. Mudah-mudahan ada gambaran yang lain, gambaran yang berbeda, ya, pelajaran yang bermakna dari makna hakikat siratul mustaqim. Ya mungkin selama ini Pak Hadi mungkin ya, siratul mustaqim itu ya nanti di akhirat gitu Pak ya. Dan di dunia siratul mustaqim Pak, bukan di akhirat saja. Iya, jangan digambarkan hanya siratul mustaqim itu yang seperti tadi, jembatan menuju surga. Betul ini Pak, ini jembatan menuju surga. Kalau 10 ini adalah kita laksanakan Pak, ya, yang larangan kita tinggalkan, yang perintah kita laksanakan. Nah, kita sudah menuju siratul mustaqim itu. Nah, kalau yang 10 ini diantaranya, ya amalan-amalannya ini juga ada. Kita tidak bisa menghindar. Kita masih melaksanakan yang dilarang oleh Allah. Kita tidak mengerjakan apa yang diperintah Allah. Ya jalannya nanti siratul mustaqim ya seperti itu sudah merangkak katanya begitu ya. Nah seperti itu Pak jalannya. Jangan-jangan kita bisa langsung jatuh. Ini loh Pak maksud hakikat dari siratul mustaqim menurut Al-Qur'an. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan tambahan ilmu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi siratil maut wa najatan minan nar wa nabil hisab. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.